BSA 2D. Dan perkenalkan, nama saya Widya Aulia Rahmadani, NIM 12630520243 dari Prodi Bahasa dan Sastra Arab 2B. Kami di sini dari kelompok 5 akan mempresentasikan yang pertama linguistik tradisional, yang kedua linguistik strukturalis, yang ketiga linguistik transformatif generatif. Linguistik tradisional adalah segala hal mengenai paham, aliran, dan tokoh yang ada pada zaman Yunani kuno hingga zaman Renaissance. Ciri-ciri dari teori kebahasaan tradisional adalah yang pertama, teori-teori kebahasaan yang bersifat tradisional mengambil sumber asumsi-asumsi dan hipotetis tentang bahasa, filsafat, dan logika. Yang kedua, data bahasa yang diteliti mulanya adalah data bahasa tertulis dan bahasa yang telah mengenal ejaan. Nomor 3, data bahasa tertulis itu terbatas pada Yunani dan Latin. Nomor 4, bahasa dipandang bukan merupakan sebuah produk kebudayaan, tetapi hanya dipandang sebagai sarana dan alat komunikasi berpikir. Nomor 5, data dan fakta bahasa yang tidak sesuai dengan teori-teori filsafat dianggap kekecualian atau kesalahan. Kemudian, kelemahan dari teori kebahasaan tradisional ini adalah 1. Asumsi-asumsi dan hipotetis kebahasaan bukanlah harus dikaji dengan fakta dan data bahasa, melainkan fakta dan data bahasa harus disesuaikan dengan asumsi dan hipotesis filsafat dan logika tentang bahasa. Yang kedua, teori kebahasaan bersifat universal dan dapat dilakukan untuk semua bahasa di dunia, sementara karakteristik setiap bahasa itu berbeda-beda. Linguistik strukturalis. Linguistik strukturalis merupakan pendekatan dalam penyelidikan bahasa yang menganggap bahasa sebagai sistem yang bebas. Aliran ini berusaha mendeskripsikan suatu bahasa berdasarkan ciri atau sifat yang khas dimiliki oleh bahasa itu. Ciri-ciri aliran linguistik strukturalis antara lain: 1. Berdasarkan pada paham, behaviorisme. Proses berbahasa merupakan proses rangsang tanggap stimulus response. Yang kedua, berbahasa berupa ujaran. Ciri ini menunjukkan bahwa hanya ujaran saja yang termasuk dalam bahasa. Dalam pengajaran bahasa, teori struktural melahirkan metode langsung dengan pendekatan oral. Ciri-ciri linguistik strukturalis selanjutnya. Yang ketiga, kegramatikalan berdasarkan keumuman. 4. Level-level gramatikal ditegakkan secara rapi. Yang kelima, analisis dimulai dari bidang morfologi. Yang keenam, bahasa merupakan deret sintakmatik dan paradigmatik. Yang ketujuh, analisis bahasa secara deskriptif. Yang kedelapan, analisis struktur bahasa berdasarkan unsur langsung. Keunggulan linguistik strukturalis yaitu aliran ini sukses membedakan konsep grafem dan fonem. Metode drill dan praktik membentuk keterampilan berbahasa berdasarkan kebiasaan. Kriteria kegramatikalan berdasarkan keumuman sehingga mudah diterima masyarakat awam. Level kegramatikalan mulai rapi, mulai dari morfem, kata, frase, klausa, dan kalimat. Berpijak pada fakta, tidak mereka-reka data. Kelemahan linguistik strukturalis. Bidang morfologi dan sintaksis dipisah secara tegas. Metode drill dan praktik sangat memerlukan ketekunan, kesabaran, dan sangat menjemukan. Proses berbahasa merupakan proses rangsang tanggap berlangsung secara fisis dan mekanis, padahal manusia bukan mesin. Kegramatikalan berdasarkan kriteria keumuman. Suatu kaidah yang salah pun bisa benar jika dianggap umum. Tata bahasa transformasi generatif atau biasa disebut tata bahasa generatif transformatif adalah sebuah konsep kajian kebahasaan yang diperoleh